Jumpa kembali bersama saya Maria. Pada kesempatan ini kita akan membahas isu yang penting, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba serta bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara, peran kita dalam memberikan edukasi dan juga pencegahan di masyarakat. Untuk itu di sini sudah ada bersama saya 3 narasumber. Saya perkenalkan dulu, ada Pak Tio, ada juga Ibu Woni dan Ibu Sulkaida. Say hi dulu. Halo. Oke, baik. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, mungkin baiknya kita mengenal lebih dulu ya. Apa sih narkoba itu? Saya ke Pak Tio. Pak Tio bisa? Iya, baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, dan mungkin narkoba ini sudah menjadi suatu hal yang tidak asing lagi ya bagi kita ya, karena memang dari awal kita sudah mempelajari tentang narkoba. Narkoba itu atau narkotika itu kepanjangan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, yang dimana ketika seseorang mengonsumsi narkoba tersebut, itu dia akan terserang, yaitu obat-obat tersebut akan menyerang akan sistem saraf dari orang tersebut yang mengonsumsi, sehingga itu akan mempengaruhi akan sistem sarafnya dan juga akan mengganggu pikiran, suasana hati dia. Dan juga ketika terlalu banyak mengonsumsi narkoba tersebut, maka hal terburuk yang akan terjadi yaitu kematian, sebab dia sudah terlalu banyak sehingga overdosis lah istilahnya dari itulah. Berarti dari kecanduan mengakibatkan kematian. Iya. Ya? Oke, baik. Dari Ibu Woni sendiri, bagaimana sih gambaran umum penyalahgunaan narkoba di saat ini gitu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya Ibu. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Tio, penyalahgunaan yang dilakukan oleh penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan muda itu sangat banyak ya Ibu. Seperti remaja-remaja sekarang itu, terkhususnya itu kayak di remaja sekolah. Ya, jadi mulainya dari remaja ya, sudah mulai sampai ke Sekarang remaja. banyak sekali itu anak-anak remaja yang mengalami. Oke. Jadi itu ada penggunaannya itu ada di jalan-jalan, seperti penggunaannya itu menggunakan Lemvox. Jadi mereka hirup, jadi mengakibatkannya itu kayak halusinasi. Jadi kayak tidak mengingat apa-apa. Jadi kayak narkoba itu jadi mau membuat kayak gimana ya? Rasa sakit, kayak kehilangan kesadaran begitu. Oke, biasanya ini mungkin faktor pemicunya biasanya karena lingkungan pergaulan ya. Terus lingkungan pergaulan tidak sehat, kurangnya pengetahuan juga biasanya menjadi salah satu faktor penyalahgunaan narkoba. Kemudian kalau misalnya dari konteks pemerintahan, kita lihat dari konteks pemerintahan ya, kira-kira bagaimana nih peran kita sebagai ASN dalam menghadapi isu seperti ini? Saya ke mungkin Ibu Sulkaida. Baik, terima kasih Ibu Maria atas kesempatannya. ASN ini memiliki peran sangat penting bagi masyarakat. Terutama itu kita ASN itu sendiri bisa melakukan edukasi, sosialisasi, terus bekerja sama dengan lembaga seperti BNN, sekolah-sekolah dan pelayanan kesehatan lainnya untuk narkoba, untuk pencegahannya ya seperti itu. Ya, ini juga karena fungsi kita sebagai ASN tadi ya, yaitu pelaksana kebijakan publik dan juga sebagai pelayan masyarakat ya, berarti tugas kita juga untuk membantu mencegah. Ya. Kemudian dari sisi kesehatan, kalau kita lihat dari sisi kesehatan dampak narkoba sendiri bagi pengguna itu seperti apa? Ya, mungkin kalau terkait dengan dampak narkoba bagi kesehatan, ya pasti kita semua sudah tahu lah, seperti yang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa itu akan mempengaruhi akan sistem saraf. Karena memang kandungan-kandungan yang ada pada obat-obat atau zat-zat yang ada terkandung dalam narkotika tersebut itu
zat-zat yang kurang bagus sehingga ketika dikonsumsi oleh manusia atau konsumsi oleh tubuh, nah dia akan menyerang akan sistem saraf pusat kita sehingga banyak hal yang terjadi di dalam tubuh kita sehingga bisa menyebabkan kanker pun juga bisa, gagal jantung juga bisa, dan itu memang sangat-sangat mempengaruhi dalam kesehatan. Dan narkoba itu tidak ada yang baik lah istilahnya kayak gitu ketika kita konsumsi. Jadi memang untuk segi kesehatan itu sama sekali tidak baik untuk kesehatan. Oke, baik. Sebagai ASN juga pastinya kita menginginkan generasi muda kita itu menjadi generasi muda yang berkualitas ya. Tentunya kita semua mengharapkan yang seperti itu. Nah, pesan untuk generasi muda, bagaimana caranya kita menghindari pergaulan yang membawa kita sampai ke tahap yang seperti itu, ke tahap kita terlibat narkoba. Adakah cara untuk kita mencegahnya? Iya baik, ada Ibu. Seperti pergaulannya itu harus pergaulan yang positif. Oke, pergaulan yang positif dalam artian Melakukan lingkungan yang sehat. Jadi itu dari diri sendiri. oke, yang pertama dari diri sendiri dulu. Terus kemudian saya tambahkan sedikit mungkin dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Yusuf juga, ya kita sebagai ASN, pemerintahan, baik dinas kesehatan maupun kepolisian dan sebagainya, instansi-instansi yang memang berperan penting dalam memberantas Lintas sektor. ya, yang memang tugasnya untuk memberantas akan penyebaran narkoba dan sebagainya. Nah di situ memang harus banyak memberikan sosialisasi baik terkhususnya untuk anak-anak sekolah karena memang masa depan mereka masih sangat panjang sekali. Jadi ketika mereka mengonsumsi barang-barang tersebut, nah itu akan mempengaruhi akan kehidupan mereka, baik pendidikan mereka juga akan mempengaruhi. Jadi bukan saja untuk anak-anak itu, tapi orang tua juga sangat penting. Peran orang tua di sini sangat penting. Bukan saja kan kita sebagai ASN maupun kepolisian, tapi orang tua juga sangat penting karena orang tua yang mampu melihat anak-anaknya di rumah pergaulannya seperti apa. Jika pergaulan-pergaulannya sudah merujuk kepada hal-hal yang kurang baik, maka orang tua harus tegas untuk menyetop atau memberhentikan anak-anak tersebut dalam pergaulan mereka. Ya, mungkin itu. Ya, berarti sebagai ASN ini kita punya peran yang sangat besar ya. Karena kita fungsi ASN itu sendiri sebagai perekat dan juga pemersatu bangsa, berarti kita juga ikut menjaga kualitas generasi muda. Ya. Oke, baik. Dari diskusi ini kita dapat memahami bahwa narkoba itu merupakan ancaman yang serius yang membutuhkan peran dari semua pihak, termasuk ASN yang sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan juga sebagai edukasi masyarakat. Ya, baik Bapak Ibu narasumber, kita sudah berada di ujung podcast kita pada kesempatan ini. Sebagai ASN kita tidak hanya bekerja secara administratif saja, tetapi juga kita hadir, kita memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui edukasi, pencegahan dan juga kolaborasi. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan berkomitmen dalam melindungi generasi muda bangsa dari bahaya narkoba.